Sahabat muslim dimanapun berada, ada satu video yang mana Kiai Haji Ashad Syamsul Arifin memberikan ketegasan semasa hidup beliau dalam membela NU. Apabila ada orang berpidato baik dari PBNU tapi merugikan NU, jangan diikuti. Jangan diikuti kalau ingin selamat. Ada orang berpidato tapi merugikan NU, jangan diikuti. Baik dari PBNU. Berikut videonya. Jadi memang orang yang pidato anak sehat berikan maafin, bahkan dari PBNU, bahkan dari PBNU, bahkan dari PBNU. Maka sudah kiasat aduh, tapi tidak boleh merugikan usaha toh. Jadi kalau ada orang berpidato memberikan nasihat dari mana saja, walaupun dari PBNU, walaupun saya sendiri, Kiai Ashad sendiri berpidato, tapi pidato saya merugikan NU, jangan diikuti. Cak toro enak, cak toro enak. Meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cak toro enak. Jadi memang orang yang pidato anak sehat berikan maafin, bahkan dari PBNU, bahkan dari PBNU, bahkan dari PBNU. Maka sudah kiasat aduh, tapi tidak boleh merugikan usaha toh. Jadi kalau ada orang berpidato memberikan nasihat dari mana saja, walaupun dari PBNU, walaupun saya sendiri, Kiai Ashad sendiri berpidato, tapi pidato saya merugikan NU, jangan diikuti. Ngapa ini? Untuk selamat sampean. Toro. Ingat, jangan diikuti. Mengerti ya? Kalau Anda ingin selamat, jangan diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, menjawab Yang Mulia Gus Yahya Setakuf, yang mana beliau saat ini menjadi pimpinan PBNU. Hari ini di akhir Oktober tahun 2024, banyak kritikan terus menuju kepada beliau dalam menyikapi tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang disampaikan beliau berikut ini, kita simak. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya, dan ribut-ribut soal catatan nasab saja. Saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim dimanapun berada, ada dua poin yang perlu kita bahas dari yang disampaikan oleh Gus Yahya Setakuf. Yang pertama, orang-orang goblok tidak usah bertanya dalil. Menurut pandangan kami, boleh-boleh saja beliau menyampaikan demikian, cuma bahasa ini adalah bahasa muhibbin yang dipakai. Menyampaikan kata-kata goblok ini juga disampaikan, juga digunakan oleh Rais Am PBNU yang mulia, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kata-kata bodoh, goblok ini digunakan ditujukan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman CS dan pengikutnya. Menurut pandangan kami, sekelas beliau yang terhormat dan berilmu dan berpendidikan, sebenarnya bahasa ini kurang tepat
dipakai di dalam mempelajari atau di dalam menghadapi permasalahan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena apa? Tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah tesis keilmuan. Beliau punya argumen secara disiplin ilmu, meneliti kitab nasab terkait masalah Ba'alwi, dan ditemukan kejanggalan atau kurang terverifikasi bahwasanya Ba'alwi Habaib di Indonesia ini memang putus nasab kepada Rasulullah secara penelitian kitab nasab. Sebenarnya jawabannya harus mengarah juga kepada keilmuan. Namun beliau ini hanya menyampaikan secara emosional, orang-orang goblok tidak perlu bertanya. Alasannya apa? As-sawadul a'dham min ulama'ina. Memang as-sawadul a'dham min ulama'ina itu sudah mengikuti bahwa beliau Ba'alwi Habaib di Indonesia ini memang keturunan Rasulullah. Itu menurut saya sih cuma masalah husnudon. Jadi kalau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini memang meneliti kitab nasab yang jadi rujukan Ba'alwi Habaib di Indonesia. Sehingga di argumen yang kedua dari Gus Yahya Stakuf, As-Sawadul A'dham ini adalah menjadi patah oleh penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa menjadi patah? Contoh ya yang menjadi patah oleh Kiai Imad ini. Anak dari Ahmad bin Isa ini ada 3. Ini memang dibahas di berbagai kitab abad ke-4 sampai ke-8 atau sampai ke-9. Kitab abad ke-4 sampai ke-9 membahas 3 anak dari Ahmad bin Isa yang bernama Muhammad, Ali, dan Husain. Ini terbahas di kitab abad ke-4 sampai 9. Lantas kenapa tidak ada nama Abdullah atau Ubaidillah di kitab tersebut? Inilah yang dipertanyakan. Ternyata di akhir abad 9 baru ada nama Ubaidillah atau Abdullah tersebut ada di kitab yang dikarang oleh Ba'alwi. Inilah yang mencurigakan. Kenapa tidak ada di kitab-kitab sebelumnya? Wong saudaranya yang lain itu ada kok. Semacam itu. Nah, akhirnya ini yang menjadi patah As-Sawadul A'dham tersebut. Karena apa? Yang Sughrawul Istifadah itu di abad ke-4 sampai 9 awal itu anak dari Ahmad bin Isa ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Baru di abad 9 sampai sekarang inilah munculnya tambahan 1 yang bernama Ubaidillah. Ini yang tidak bisa diterima karena yang lebih awal itu Sughrawul Istifadah di abad ke-4 sampai ke-9 awal ini memang disebut cuma 3, semacam itu. Harusnya jawabannya itu berdasarkan kajian ilmu, bukan secara emosional. Sahabat muslim dimanapun berada, apalagi didukung oleh tes DNA secara internasional, itu memang haplogrup dari Bani Hashim atau keturunan Nabi itu J1. Faktanya Ba'alwi ini adalah G. Ini sebenarnya harus dijawab secara ilmu pengetahuan ya, secara ilmu pengetahuan. Dan lagian dengan adanya Ba'alwi Habaib di Indonesia ini sangat tidak memberikan faedah apapun kepada orang-orang NU. Contoh, orang-orang NU yang bersama Ba'alwi pasti didoktrin dengan ilmu-ilmu Ba'alwi yang terkait dengan leluhur Ba'alwi. Bukankah ini sudah tidak asing? Yang faqih muqaddam lah, yang cerita-cerita khurafat yang tidak masuk akal terkait dengan dato-dato Ba'alwi, seharusnya kan tidak ke sana arah ceritanya itu. Arah ceritanya itu harusnya mengarah kepada sejarah-sejarah NU atau muassis-muassis NU. Ini enggak. Yang disebut adalah datuk-datuk para Ba'alwi. Tidak nyambung sebenarnya.
Demikian pula juga harus permasalahan-permasalahan sejarah NU yang disampaikan kepada muhibbin atau kepada orang-orang Nahdliyin. Tidak, ini justru sejarah NU diselewengkan. Ini kini masih dibela, itulah yang secara logika akal sehat itu tidak masuk. Bahkan ulama NU selama ini dihina oleh Ba'alwi itu. Kalau kita mau jujur, Gus Dur itu juga pernah dihina buta mata, buta hati. Itu orang NU tidak merasa sakit itu, justru dibela penghinanya. Fakta kan ini, Gus Dur itu buta mata, buta hati. Seharusnya yang bela ini orang NU, sekelas PBNU. Bahkan terakhir ini, dari Ahmad Assegaf ini, menghina Bayi Hasyim Asy'ari. Ini fakta, tapi para PBNU justru diam dan membela Ba'alwi. Ini yang tidak masuk akal. Ini yang tidak masuk akal. Makanya sekarang ini menurut saya NU ini menjadi dua arah. Arah Ba'alwi dan arah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu jujur saja itu. Yang ke arah Ba'alwi ya yang mendukung golongan habaib, bahwa habaib ini masih tersambung kepada Rasulullah. Dan arahnya Imad yaitu banyak PCNU yang sudah dengan tegas tidak menerima habaib di dalam kegiatan keagamaan. Banyak itu juga yang terjadi di Bali, Wonogiri, dan yang lainnya. Ini menjadi terbelah menjadi dua, yaitu yang mengikuti Ba'alwi dan yang mengikuti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, tentunya ini adalah fenomena NU. Apakah harus dicampur dengan Ba'alwi atau dibersihkan dari Ba'alwi, akan terus berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.